Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Keneng Maya. Hari ini aku mau buat camilan gurih-gurih, yaitu kue keripik bawang jadul. Kalau zaman aku kecil tuh namanya bumbu cin, karena bumbunya pakai micin, pakai micin ya. Nah rasanya gurih-gurih. Bagaimana cara pembuatan? Yuk langsung aja. Ini langsung aja ya ke wadah yang besar. Ini tepung terigu, protein sedang, ya. Kita masukkan aja semua. Daun seledinya, ini daun seledi ya, udah aku iris-iris halus. Kita masukin. Ini kaldu bubuk, bisa ayam, bisa rasa sapi, selera ya. Ini garam. Nah, aku pakai penyedap ya, karena ini kue bawang jadi gurih-gurih, pakai penyedap ya. Penyedap sasa. Itu selera, kalau nggak mau ya nggak usah pakai ya. Nah, ini aku pakai merica sama ketumbar. Biar gurih-gurih. Oke. Nah, teman-teman, ini aku pakai tangan aja, udah cuci tangan ya. Soalnya susah kalau pakai plastik tuh. Ini kita masukin, ini bumbu udah aku ulek, bawang merah sama bawang putih. Nanti ada resepnya ya di deskripsi box. Masukin aja semuanya. Ini juga aku pakai margarin ya. Nah, di sini aku nggak pakai air. Aku pakai santan instan ya. Oke, ini kita aduk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, telurnya juga kita masukkan. Nah, nanti santannya dikit-dikit ya, terakhir. Ini kita aduk dulu sampai merata. Oke, ini udah berbutir-butir ya, seperti pasir gini. Kita tuang santan sedikit-sedikit. Aku santan instan ya. Nanti kalau misalnya kurang kita tambah air sedikit aja kalau kurang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau pakai mixer ini boleh juga ya. Biar nggak capek. Nah, teman-teman, ini ternyata satu bungkus aja kurang ya, masih agak padat. Nih aku tambahinnya 1 sendok dulu ya, jangan langsung banyak. Nanti kalau kurang tambah sedikit lagi. Soalnya kalau terlalu encer juga nanti susah digiling. Oke teman-teman, ini udah enak ya, udah nggak lengket. Nah, ini kita bagi-bagi supaya gilingnya gampang ya. Kita bagi berapa biji gitu, kira-kira aja. Kan cuma untuk gampang untuk ngilingnya. Kita bagi 4. Oke teman-teman, aku pakai ini gilingan mie ya. Kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai roll pin atau botol ya. Nah, ini sebelum digiling kita pipihkan dulu. Aku mau kasih taburin tepung terigu ya, supaya nanti nggak lengket. Oke, kita giling pertama nomor 1 dulu. Ini kita gilingnya nggak sekali ya, hanya sampai halus 2 atau 3 kali ya, sampai kita lihat dia udah nggak robek-robek. Oke, nah ini semuanya tadi aku giling nomor 1 semua. Udah selesai nomor 1, sekarang kita giling nomor 2 ya, dari awal nih ya, dari pertama. Oke, ini aku nomor 2 ya. Jadi semua kita giling dulu, nomor 1, terus nomor 2. Ini boleh 2 atau 3 kali ya. Kalau memang masih nggak bagus, kita giling lagi sampai 2-3 kali ya.
Oke, ini kedua semua ya. Nah sekarang nomor 5. Oke teman-teman, ini semua udah aku giling nomor 7 ya. Jadi bertahap dari 1, 2, 5, 7 ya. Soalnya nanti kalau nggak bertahap dia robek ya. Nah ini tipis banget nih. Dari nomor tuh panjang banget ya. Jadi teman-teman kalau buat ginian tuh dapur penuh tepung, tapi nggak masalah ya. Tuh. Ini nomor 7. Nah sekarang kita mau terakhir nih. Kita mau giling nomor 9 karena ini panjang. Mau aku potong-potong dulu ya. Panjangan. Terakhir nomor 9 ya. Mau aku gunting. Kita potong dulu panjangan, gilingnya susah. Ini nomor 9 ya, tipis, tapi kita tipisin lagi. Sambil pegang, sambil tarik. Ini harusnya buat kayak gini ini berdua ya, jadi satu narik, satu megang, yang giling. Nah digilingin sama oke. Nah ini nomor 9 ya, tuh tipis banget, jadi hati-hati ya, jadi harus bertahap, jangan langsung dari 1 ke 9 robek. Nah ini setelah ini nanti kita tinggal potong-potong ya. Oke teman-teman, ini udah tahap terakhir ya, tahap nomor 9. Nah ini tipis banget, tapi memang harus ini sensitif banget ya, jadi harus pelan-pelan, kalau enggak dia robek ya. Makanya ikutin tahap dari awal, jangan di skip langsung 1 langsung 9, jangan ya. Jadi 1, 2, 5, 7, 9 ya, jadi berurutan. Oke, nah ini sekarang mau aku potong-potong ya. Oke teman-teman, mau aku potong-potong dulu ya. Nah aku gini aja, kira-kira aja. Soalnya kalau diukur-ukur tuh ribet, tapi kalau jualan harus, soalnya kan biar bagus. Nah gini aja. Oke, selesai. Nggak bakal lengket ya, nanti digoreng kan langsung ngapung ya. Oke, kita goreng. Oke teman-teman, aku udah manasin minyak ya, api sedang. Nah ini kita goreng. Ini tadi udah aku potong-potong ya, tuh tipis-tipis ya, tuh. Jadi dia kalau dimasukin dia ngapung, berarti udah panas tuh ya. Nah ngapung karena udah apa, tipis. Nah ini karena tipis ya, jadi langsung ngambang, langsung ngapung. Ini kita goreng api sedang aja sampai agak kekuningan ya. Oke, nanti aja dulu biar diaduk ya, biar kokoh. Nah ini udah ada kokoh kan, udah pada ngapung semua ya, udah ngumpul, baru kita aduk ya. Jadi kalau baru dimasukin jangan diaduk, takutnya nanti melengket. Jadi udah kokoh, kita diemin dulu, baru kita aduk. Nah ini kita goreng sampai kekuningan ya. Ini cepet aja kok karena kan tipis tuh. Oke teman-teman, ini udah kekuningan ya tuh. Nanti kan kalau diangkat tambah kuning ya. Bunyinya aja udah renyah banget. Nah teman-teman, ini kan udah diem nih ya, udah diem, udah nggak bunyi. Nah dia kan masih kuning tuh, nanti kalau diangkat dia agak kecoklatan karena kan masih proses panas ya. Ini kita angkat aja, nanti kalau udah dingin dia kecoklatan kayak goreng bawang. Wah alhamdulillah teman-teman, banyak ya, setengah kilo terigu jadi segini.
Alhamdulillah teman-teman, ini keripik bawang jadul, kue bumbu cin, bumbu pakai mecin. Nah udah selesai nih, lihat setengah kilo jadi segini, setengah kilo terigu ya, banyak banget. Nah ini emang tipis. Nah teman-teman, tips dari aku, pertama setelah diadonin kita bagi berapa bagian supaya gampang menggilingnya. Yang pertama nomor 1, kedua nomor 2, giling nomor 2 ya, ketiga pokoknya berurutan, ketiga nomor 5, lalu nomor 7, terakhir nomor 9. Nah setiap lapisan mau digiling kita taburin tepung, nggak masalah, itu nggak bakal keras kok ya, kita taburin supaya nggak melengket. Soalnya kalau nggak taburin terigu dia itu robek ya. Jadi kalau yang terakhir untuk tahap 9 nih, itu harus pelan-pelan banget, soalnya rapuh banget kan, tipis sekali tuh ya. Oke, sekarang kita mau masukin ke toples dulu. Nah ini yang bagian dingin dulu sebelah sini ya, ini yang baru diangkat tadi. Ini kita untuk kalau camilan di rumah kita masukin ke toples saja, pelan-pelan ya, soalnya nih tipis. Nah teman-teman kalau mau jualan pakai kemasan yang cantik ya, ini aku punyanya cuma ini. Nah ini punyaku, namaku. Jadi kalau teman-teman misalnya kemasannya yang lebih cantik juga boleh banget. Nanti kan orang jadi wah, keripik bawang apalagi rasanya mantap. Ini bisa untuk jualan hari raya atau Natalan, dan hari-hari biasa juga nggak masalah, enak. Nah sekarang aku mau nyicip ya, gimana rasanya. Tuh tipis banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya bukannya keras, garingnya tuh garing lembut, garing renyah, bukannya garing yang keras yang gigi sakit, bukan. Nih ya, aku petek nih. Bukan yang kayak kerupuk petok gitu. Renyah banget. Oke teman-teman, ini jangankan anak-anak, nenek-nenek aja kayak aku bisa ngunyah loh, karena renyah banget. Jadi teman-teman jangan khawatir, begitu menggiling ditaburin terigu nggak bakal keras, karena ini cuma terigu doang kan. Oke, dibuat ya. Apresiasi saya video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau suka video saya, di like and subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep aku yang lain. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum, bye bye.